Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainatul Rafiqah Ifah. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai Gauss-Jordan. Apa sih Gauss-Jordan itu? Jadi, sebelum bahas Gauss-Jordan, kita akan membahas Gauss terlebih dahulu. Nah, Gauss sendiri adalah metode pengoperasian untuk mengoperasikan nilai di dalam suatu matriks agar menjadi lebih sederhana. Metode ini juga bisa digunakan untuk menyelesaikan persamaan linear menggunakan matriks yang dinamakan Gauss-Jordan. Jadi, Gauss-Jordan ini merupakan algoritma eliminasi dari metode Gauss. Kita bisa menyelesaikan persamaan linear menggunakan matriks dengan cara mengubah matriks dari persamaan yang telah kita buat tersebut menjadi matriks identitas. Caranya seperti ini. Pertama, kita harus membuat matriks dari persamaan yang telah ditentukan beserta ukurannya. Kemudian, kita harus membuat augmented matrix. Augmented matrix ini adalah nilai dari persamaan. Selanjutnya, untuk baris ke I, di mana I sama dengan 1 sampai dengan N, perhatikan, bila nilai AI, I sama dengan 0, maka pertukarkan baris ke I dan baris ke I ditambah K kurang dari sama dengan N, di mana AI ditambah KI tidak sama dengan 0. Bila tidak ada, berarti perhitungan tidak bisa dilanjutkan, atau proses selesai tanpa penyelesaian. Bila tidak, maka lanjutkan. Yang kedua, jadikan nilai diagonalnya menjadi 1, atau bernilai 1, dengan cara untuk setiap kolom K, di mana K sama dengan 1, sampai dengan N ditambah 1. Maka hitung AIK sama dengan AIK dibagi AIJ. Selanjutnya, untuk baris ke J, di mana J sama dengan I ditambah 1 sampai dengan N. Lakukanlah operasi baris elementer. Untuk kolom K, di mana K sama dengan 1 sampai dengan N. Hitung C sama dengan A II. Hitung A JK sama dengan A JK dikurangi C dikali A IK. Terakhir adalah penyelesaian. Untuk I sama dengan N sampai dengan 1, bergerak dari baris ke N sampai dengan baris pertama. Atau XI sama dengan AI N ditambah 1. Selanjutnya adalah bahasa. Nah, di sini saya sudah memiliki 3 persamaan yang akan kita selesaikan. Jadi, persamaan ini dirubah menjadi bentuk matriks. Matriks pada baris pertama merupakan persamaan 1. Matriks pada baris kedua merupakan persamaan 2. Dan matriks pada baris ketiga merupakan persamaan 3. Selanjutnya, ini adalah augmented matrix, yaitu nilai dari persamaan-persamaan tersebut. Kemudian, variabel kita pisahkan, kita buat matriks sendiri. Ini adalah nilai-nilai yang berasal dari nilai bervariabel. Untuk keterangannya, di sini saya buat K adalah kolom dan B adalah baris, seperti yang saya tulis di sini. Jadi K1 adalah baris pertama, ini B1 adalah K1 adalah kolom pertama dan B1 adalah baris pertama, yaitu ini. Matriks ini kita ubah bentuknya menjadi matriks identitas. Ini merupakan konsep dasar. Jadi dengan cara ini kita akan menemukan nilai dari X, Y, Z. Nah, untuk langkah pertama yaitu ubahlah B2K1 dan B3K1 menjadi nilai 0. B2K1 dan B3K1 adalah 2 dan 3. Ini adalah kolom pertama, baris kedua, dan baris ketiga. Dengan cara mengalihkan 2 dikurangi dengan 2 dikali dengan 1. Kenapa 1 di sini? Karena ini adalah termasuk elemen diagonal. Jadi kita memakai acuan 1 pada baris pertama dan baris kolom pertama untuk langkah pertama. Sehingga hasilnya seperti ini. 2 ini dikurang dengan 2 ini dikali 1 sama dengan 0. Selanjutnya 4
dikurang dengan 2 dikali ini sama dengan 2. Selanjutnya, negatif 3 dikurang dengan 2 dikali dengan 2 sama dengan negatif 7. Selanjutnya, 1 dikurang dengan 2 dikali dengan 9 sama dengan negatif 17. Untuk baris ketiga, yaitu 3. 3 ini dikurang dengan 3 dikali 1 sama dengan 0. Selanjutnya, 6 dikurang 3 dikali 1 sama dengan 3. Selanjutnya, negatif 5 ini dikurang dengan 3 dikali dengan 2 sama dengan negatif 11. Kemudian 0 ini dikurang dengan 3 dikali dengan 9 ini sama dengan negatif 27. Pada langkah pertama yang kita jadikan acuan adalah baris pertama. Selanjutnya yaitu step 2. Ini adalah langkah selanjutnya. Jadi matriks hasil tadi kita tuliskan di sini. Untuk matriks baris kedua dan ketiga sudah berubah ya. Awalnya ini jadi ini. Nah, untuk baris pertama tetap. Selanjutnya step kedua atau langkah 2, mengubah baris kedua kolom kedua bernilai 1. Baris kedua dan kolom 2 adalah ini. Dengan cara dibagi 2. Kenapa? Karena untuk mencari nilai diagonal utama atau 1, kita membuat cara sendiri, bukan menganut pada acuan. Sehingga hasilnya seperti ini. 0 dibagi 2 sama dengan 0. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Negatif 7 dibagi 2 sama dengan negatif 7 per 2. Negatif 17 dibagi 2 sama dengan negatif 17 per 2. Kemudian tuliskan hasilnya di sini. Nah, setelah itu kita akan mencari nilai, mengubah nilai 3 di sini menjadi 0 dengan cara B3 baris 3 kolom kedua dikurangi baris kedua kolom kedua dikali 3. Kenapa kita mengacu di sini? Karena ini merupakan elemen utama atau elemen diagonal. Sehingga hasilnya seperti ini. 0. 0 adalah ini. 0 kali 0. 0 dikurangi 0 kali 3 sama dengan 0. 3 ini dikurang dengan 1 dikali 3 sama dengan 0. Negatif 11 dikurang dengan negatif 7 per 2 dikali 3 sama dengan negatif 11 ditambah 21 per 2 sama dengan, dari mana sih dapat negatif setengah? Yaitu jika bilangannya merupakan pecahan, bilangan satunya juga harus disamakan bilangnya. Sehingga negatif 11 diper 2 sama dengan negatif 22. Kemudian untuk ini negatif 27 dikurangi dengan negatif 11. Ini dikali per 2 dikali dengan 3. Hasilnya seperti ini. Hasil matriksnya kita tulis di sini. Selanjutnya, step 4 kita mengubah nilai B3 K3 menjadi nilai 1 atau bernilai 1. B3 K3 adalah ini. Kenapa kita membuat rumus sendiri? Karena ini merupakan elemen dari diagonal, matrik diagonal atau elemen utama. Sehingga hasilnya seperti ini. Untuk 0 dibagi negatif 1 per 2 sama dengan 0. 0 dibagi negatif 1 per 2 sama dengan 0. Negatif 1 per 2 dibagi negatif 1 per 2 sama dengan 1. Dan negatif 3 per 2 dibagi dengan negatif 1 per 2 sama dengan 3. Untuk hasilnya tulis lagi pada matrik yang baru. Nah, seperti ini. Ini hasil akhir. Kemudian kita akan mengubah nilai B1K3 dan B2K3 menjadi 0. B1K3 adalah ini dan B2K3 adalah ini. Sehingga cara mencarinya yaitu B1K3 dikurang B3K3 dikali 2. Kenapa B3K3? Karena ini merupakan
elemen diagonal atau elemen utama. Kita memakai acuan ini karena kita yang akan dicari pada K3. Nah, selanjutnya 1 dikurang dengan 0 dikali 2 sama dengan 1. 1 dikurang dengan 0 dikali 2 sama dengan 1. 2 dikali 1 dikali 2 sama dengan 0. Maaf, 2 dikurang 1 dikali 2 sama dengan 0. Selanjutnya 9 dikurang 3 kali 2 sama dengan 3. Untuk baris kedua sama 0 ditambah 0 dikali negatif 7/2 sama dengan 0, dan seterusnya sampai menemukan hasil seperti ini. Setelah itu kita tulis lagi matriksnya. Terakhir kita mencari nilai B1K2. Kita ubah nilainya menjadi 0 dengan cara B1K2 dikurang dengan B2K1 dikali 1. Kenapa mengacu pada ini? Karena yang dicari adalah K2. Ini merupakan elemen diagonal dari kolom kedua. Sehingga 1 dikurang dengan 0 dikali dengan 1 sama dengan 1. 1 dikurang dengan 1 dikali 1 sama dengan 0. 0 dikurang dengan 0 dikali 1 sama dengan 0. Dan 3 dikurang dengan negatif 12 dikali 1 sama dengan 15. Selanjutnya kita tulis hasil matriks yang terakhir. Hasilnya adalah 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Ini adalah hasil terakhir alias finish. Kenapa? Karena matriks sudah membentuk matriks identitas. Di mana ini matriks ini sudah memiliki nilai atau elemen diagonal yang bernilai 1, dan di atas dan di bawah elemen diagonal bernilai 0. Nah, ini merupakan nilai dari variabel-variabel tersebut. Jadi X sama dengan 15, Y sama dengan negatif 12, Z sama dengan 3. Kita substitusikan pada persamaan. Kita ambil persamaan 1. X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 9. X 15 ditambah negatif 12 ditambah 2 dikali dengan 3 sama dengan 9. 15 dikurang dengan 12 ditambah 6 sama dengan 9. 15 dikurang 12 sama dengan 3 ditambah 6 sama dengan 9. Dan hasilnya adalah sama. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata dan salah ucapan, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.